Kita mulai kuliahnya. Jadi analisis kualitatif model Miles, Saberman, dan Saldana 2014. Apa yang ada dalam analisis ini? Apa yang berbeda? Kita lihat. Kita lihat di sini bahwa ada perbedaan dari segi penempatan panah dan teknik analisis sendiri. Kalau dulu itu ada pengumpulan data, reduksi data. Kalau sekarang ada pengumpulan data, kemudian kondensasi atau data kondensasi, kemudian display data atau penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. 4 hal ini yang berbeda dari yang dulu adalah kondensasi data atau data condensation. Nah, sekarang kita coba jelaskan satu-satu. Kita ikuti dari panah-panah ini. Yang pertama adalah pengumpulan data. Jadi kegiatan kita, kegiatan analisis itu diawali dengan pengumpulan data. Kemudian kita ikuti panahnya, dari pengumpulan data bisa langsung ke penyajian data atau display data. Kemudian dari display data langsung ke penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kemudian dari verifikasi juga bisa kembali lagi ke data, display data. Kemudian dari pengumpulan data langsung ke kondensasi data, kemudian dari kondensasi langsung ke pengambilan kesimpulan atau verifikasi data, dan verifikasi data juga kemudian bisa kembali ke kondensasi data. Kemudian dari kondensasi data bisa bolak-balik. Di sini terlihat ada tanda panah 2 arah, yaitu dari kondensasi langsung ke pengambilan kesimpulan, kemudian pengambilan kesimpulan atau verifikasi itu bisa dicek kembali ke kondensasi data. Kemudian dari kondensasi data langsung ke penyajian data, dari penyajian data juga bisa langsung ke kondensasi data. Jadi ini terjadi secara terus-menerus dan berulang. Ini baru 1 kali pengumpulan data yang dimaksudkan. Artinya pengumpulan data berikutnya nanti setelah kita menarik kesimpulan, kemudian kita verifikasi kembali ke pengumpulan data. Jadi setelah kita menarik kesimpulan, kemudian kesimpulan-kesimpulan yang kita sudah buat itu kita verifikasi kembali ke pengumpulan data lapangan. Pengumpulan data ini nanti di sana akan ada catatan-catatan lapangan seperti transkrip wawancara, transkrip pengamatan, transkrip studi dokumen, atau bukti-bukti lainnya yang terkait dengan pengambilan data di lapangan. Jadi kita lihat ini adalah terjadi secara terus-menerus. Setelah verifikasi kemudian tentu diikuti lagi setelah pengambilan kesimpulan atau konklusi ini, kemudian diikuti lagi pengambilan data berikutnya. Kemudian data itu bisa langsung kondensasi atau bisa langsung ke penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan, kemudian penarikan kesimpulan itu dicek kembali bisa dicek kembali ke penyajian data, mungkin ada yang belum disimpulkan, atau bisa juga dicek ke kondensasi data, kemudian penarikan kesimpulan itu sendiri juga bisa langsung diverifikasi ke lapangan. Ini terjadi secara terus-menerus. Yang perlu diingat di sini dan perlu dicatat adalah penggunaan kata reduksi data. Kalau dulu itu Miles dan Haberman berdua yang menulis tahun 1994, itu mereka di sini menggunakan reduksi data. Kalau sekarang kondensasi data, alasannya katanya kalau reduksi data itu khawatir nanti jangan sampai ada pembuangan data dalam proses analisis, padahal sebetulnya itu yang dimaksudkan bukan pembuangan, tapi adalah proses pemadatan atau kondensasi data.
Nah, sekarang kita lihat definisinya, apa itu masing-masing langkah ini. Kita perhatikan di sini. Ya, jadi analisis data kualitatif itu adalah aliran aktivitas secara bersamaan yang meliputi kondensasi data, kemudian tadi penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta verifikasi yang dilakukan secara terus-menerus dan bersiklus. Hati-hati dengan ini, karena kalau saya perhatikan teman-teman kalian kalau menulis kualitatif, hanya satu kali mengumpulkan data kemudian dianggap sudah selesai. Itu tidak bisa diterima kalau model seperti itu, karena dalam penelitian kualitatif itu validasi datanya dilakukan dengan cara pengumpulan data dan pengumpulan data secara berulang dengan ketekunan pengamat, kemudian perpanjangan keikutsertaan pengamat, kemudian triangulasi data, pengecekan, pengecekan atau diskusi dengan teman sejawat, kemudian pengecekan anggota atau member check atau kecukupan referensi dan analisis kasus negatif. Ini nanti kita akan jelaskan berikutnya. Tapi yang jelas bahwa hanya sekali mengumpulkan data kemudian langsung menganalisis dan itu hasilnya tidak bisa diterima sama sekali karena data itu belum tentu valid. Apalagi kalau kita wawancara ke orang itu bisa saja apa yang dikatakan tidak benar. Makanya itu harus diverifikasi dalam segi waktunya, dalam sumber yang berbeda atau dengan cara-cara lainnya yang ada 7 teknik yang harus kita perhatikan di sini, nanti kita akan jelaskan berikutnya. Kemudian peneliti di sini terus bergerak di antara 3 simpul selama aktivitas pengumpulan data, yaitu berpindah-pindah antara kondensasi data, kemudian penyajian data, penarikan kesimpulan, serta verifikasi selama pelaksanaan penelitian. Jadi kondensasi data, pengumpulan data, kemudian kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta verifikasi kesimpulan itu kembali ke lapangan selama penelitiannya berlangsung. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan ini selesai siklus ini? Apabila datanya sudah jenuh, atau mungkin karena kita namanya penelitian itu adalah waktu penelitian, mungkin waktu penelitian kita batasi 3 bulan, mungkin dalam 3 bulan itu kita sudah selesaikan, maka berarti nanti penelitian kita berhenti. Tapi intinya adalah penelitian kualitatif itu berhenti apabila datanya sudah jenuh. Jenuh itu maksudnya tidak ada lagi tambahan informasi atau data, tapi data-data yang kita temukan melalui wawancara atau pengamatan itu sudah data itu juga sudah tidak berkembang lagi. Maka itu berarti datanya sudah jenuh sehingga bisa kita berhenti untuk mengumpulkan data. Kemudian ya, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi terjadi sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data dalam bentuk paralel. Ya, jadi analisis data itu, data kualitatif itu meliputi kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi yang terjalin sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data dalam bentuk paralel. Jadi sebelum masuk ke lapangan sebetulnya kegiatan-kegiatan kondensasi, ya, kemudian penyajian data dan penarikan kesimpulan itu sudah mulai kita lakukan dalam bentuk domain yang disebut dengan analisis data. Jadi analisis data itu sudah mulai terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah kondensasi data terjadi secara terus-menerus sepanjang berlangsungnya penelitian. Bahkan kondensasi data itu dilakukan ketika, jadi kondensasi data itu sudah mulai dilakukan ketika kita merumuskan pertanyaan penelitian. Kemudian membentuk kerangka konseptual, kemudian menentukan teknik pengumpulan data ketika pengumpulan data lapangan,
kemudian proses analisis data, atau setelah meninggalkan lapangan hingga setelah penulisan laporan akhir. Ini namanya penelitian kualitatif, memang tidak ada habisnya. Jadi kondensasi data itu ternyata bisa dilakukan sejak, kan namanya kalau dalam penelitian kualitatif ini biasanya kalau kita merumuskan pertanyaan penelitian itu bukan dasarnya dari teori, tapi adalah di kondisi lapangan. Kemudian juga kita mencari kerangka-kerangka konsep itu juga itu untuk mendukung masalah penelitian kita. Kemudian menentukan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, kemudian mengumpulkan data lapangan, menganalisis sampai dengan meninggalkan lapangan itu masih terjadi secara terus-menerus. Makanya ini sebenarnya penelitian kualitatif ini biasanya agak lama dibanding dengan penelitian kuantitatif karena kadang-kadang kita harus ke lapangan berkali-kali untuk verifikasi data. Jadi kesimpulan tadi yang kita temukan di awal dengan rangkaian 4 kegiatan analisis data itu adalah sifatnya sementara. Dan kesimpulan itu masih harus diverifikasi dengan berbagai macam cara atau teknik pengecekan keabsahan data, supaya nanti kita menemukan data yang sesungguhnya dan benar. Data yang sesungguhnya itu kita temukan apabila data yang kita kumpulkan dari lapangan itu sama persis dengan data yang dimiliki oleh subjek atau objek penelitian kita. Itu baru data valid. Tapi kalau berbeda, datanya tidak valid. Yang perlu diperhatikan di sini adalah, kalau dalam penelitian kuantitatif, validitas itu biasanya diuji dengan sampel yang banyak, dengan menganalisis instrumennya, analisis dengan menggunakan regresi, dengan menggunakan analisis regresi untuk menguji validitasnya, atau dengan menggunakan kesepakatan pengamat atau expert judgment untuk menguji kelayakan butirnya. Tapi kalau dalam penelitian kualitatif yang diuji itu bukan instrumen, tapi kebenaran datanya. Karena instrumen dalam penelitian kualitatif itu adalah manusia atau human instrument. Kandatipun juga menggunakan pedoman-pedoman pengawatan, pedoman wawancara, pedoman studi dokumen, tapi pedoman-pedoman itu sendiri tidak bisa diuji karena dia sifatnya tentatif, sementara. Nanti pada saat kita ke lapangan, tentu nanti kita kebanyakan akan menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Tidak bisa kita terpaku pada instrumen yang kita kembangkan. Tapi kehadiran instrumen juga itu sangat kita butuhkan. Kenapa? Karena pada saat kita ke lapangan, kalau kita tidak punya acuan untuk pertanyaan-pertanyaan yang kita akan tanyakan, bisa saja kita lupa. Karena sebagai manusia, daya ingat kita terbatas. Sehingga perlu kita rancang instrumen pedoman wawancara, pedoman pengamatan, pedoman studi dokumen, maksudnya dokumen-dokumen apa yang kita mau ambil di lapangan, ya perlu ada catatan-catatan tersendiri, karena kalau kita hanya mengandalkan kemampuan menghafal, bisa jadi kita lupa. Tapi itu sifatnya tidak mutlak. Maksudnya nanti adalah dia tentatif, bisa berubah setiap saat kalau kita ternyata ada temuan-temuan lain yang tidak relevan dengan instrumen yang kita sudah siapkan. Itu maksud dalam penelitian kualitatif. Kemudian yang berikutnya adalah penyajian data. Ini kita sudah lihat tadi, penyajian data adalah kumpulan informasi yang terorganisir dan terkompresi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Jadi dari penyajian data itu kemudian tindakannya kita bisa langsung ke membuat kesimpulan-kesimpulan sementara. Tapi ingat, kesimpulan ini sifatnya tidak final karena masih harus diverifikasi ke lapangan. Kapan final kesimpulannya? Tentu setelah kita selesai menulis laporannya. Nah, itu pun juga kalau dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang final itu sebetulnya masih bersifat hipotesis juga yang masih harus diuji lebih lanjut. Kemudian penyajian data ini biasanya disajikan dalam bentuk matriks atau teks naratif. Jadi bisa berupa matriks atau tabel-tabel, atau bisa juga dalam bentuk teks naratif. Tapi umumnya kalau menggunakan model Miles dan Habermas ini biasanya dia menggunakan matriks, nanti kita contohkan berikutnya. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tadi kita sebut di sini penarikan kesimpulan atau verifikasi. Apa maksudnya itu?
Jadi langkah terakhir dari analisis data ini adalah penarikan kesimpulan. Dan kesimpulan-kesimpulan yang kita tarik dari data-data yang kita sudah kumpulkan itu sifatnya sementara. Karena masih harus kita verifikasi lagi, seperti kita lihat di gambar tadi, entah nanti verifikasinya kita kembali ke display data atau penyajian data, entah kita kembali ke kondensasi data, atau kita kembali ke lapangan untuk mengumpulkan, untuk menambah data lagi, supaya nanti data kita lebih lengkap. Jadi nanti kesimpulan-kesimpulan itu harus cek ke lapangan, apakah tentu nanti dengan informan-informan yang berbeda atau informan lebih lanjut. Kemudian kesimpulan akhir bisa jadi tidak muncul sampai pengumpulan data selesai. Kenapa terjadi seperti itu? Karena boleh jadi informan atau data-data atau sumber-sumber data yang memberikan informasi kepada kita itu tidak terbuka, atau mungkin karena kita tidak akrab dengan mereka sehingga tidak memberikan informasi yang kita inginkan. Bisa jadi sehingga sampai kepada laporan penelitian kita, sampai ke laporan terakhir itu boleh jadi informasi yang kita kumpulkan itu tidak valid. Maka hal ini memang dalam penelitian kualitatif perlu kehati-hatian. Makanya itu ada teknik-teknik pengecekan data yang harus kita lakukan, entah itu perpanjangan pengamatan, entah keikutsertaan pengamat, entah pengecekan kasus negatif, dan seterusnya. Semua itu kita lakukan adalah untuk meyakinkan bahwa data-data yang kita kumpulkan itu benar sesuai dengan yang dimiliki oleh subjek penelitian kita. Nah, kemudian untuk memastikan bahwa apakah data kita itu benar apa tidak, di sini ada teknik-teknik pengecekan keabsahan data. Jadi pada saat kita kembali ke lapangan untuk verifikasi dari kesimpulan penelitian kita yang kita temukan dari analisis tadi, maka yang kita lakukan adalah kita harus membuat verifikasi. Apa itu yang kita lakukan? Ada 4 hal di sini yang harus kita pahami lebih awal tentang bagaimana menjamin keabsahan dan konsistensi data penelitian kualitatif. Yang pertama adalah kredibilitas, ini bisa kita samakan dengan validitas internal kalau dalam penelitian kuantitatif. Kemudian transferabilitas atau validitas eksternal kalau dalam penelitian kuantitatif. Kemudian dependability itu sama dengan reliabilitas, dan confirmability sama dengan objektivitas data. Kita lihat yang pertama adalah kredibilitas. Kredibilitas atau keterpercayaan data ini yang paling penting sebenarnya. Kenapa diperlukan kredibilitas data dalam penelitian kualitatif? Karena kita tahu bahwa instrumen utama dalam penelitian kualitatif itu adalah manusia atau human instrument. Sehingga apabila dalam penelitian kualitatif menggunakan instrumen seperti ini, atau karena dalam kualitatif menggunakan instrumen manusia, bukan instrumen seperti halnya tes atau skala atau yang lainnya, maka itu kemungkinan untuk biasnya tinggi. Maka itulah data-data yang ditemukan itu harus diverifikasi terlebih dahulu untuk bisa meyakinkan bahwa memang data itu benar. Apa yang harus kita lakukan di sini? Ya, yang pertama adalah perpanjangan keikutsertaan. Apa itu maksudnya perpanjangan keikutsertaan dan kenapa harus kita lakukan seperti ini? Karena memang kondisi dari data kita itu tadi seperti kita lihat di gambar tadi, setelah kita menarik kesimpulan itu belum pasti dan sifatnya masih tentatif. Maka itu perlu adanya perpanjangan keikutsertaan pengamat yang pertama. Ini dilaksanakan jika pengumpulan banyak data dan dapat proses analisis dan telah menemukan pola fokus penelitian. Jadi dilaksanakan jika telah mengumpulkan banyak data dan telah melakukan prosedur analisis. Perhatikan, ini maksudnya bahwa kegiatan ini kita lakukan setelah tadi kita melakukan prosedur analisis data, yaitu dimulai dari pengumpulan data, kemudian kondensasi data, kemudian penyajian data, sampai dengan penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang kita temukan ini perlu diverifikasi
ke lapangan lagi karena itu sifatnya masih sementara, belum final. Caranya bagaimana? Yaitu perpanjangan keikutsertaan pengamat. Yang dimaksudkan adalah tentu kita tinggal lebih lama di lapangan. Apa maksudnya? Karena dengan lebih lama itu maka informasi itu akan kita temukan lebih banyak, informasi akan mengalir dengan sendirinya karena semakin lama kita tinggal di lapangan, semakin lama kita mempelajari kondisi-kondisi subjek penelitian kita atau informan penelitian kita, semakin lama kemudian semakin mudah kita berinteraksi, semakin dekat dengan mereka, sehingga memungkinkan bagi kita untuk mendapatkan data-data kendati pun tanpa kita wawancara karena akan terbuka dengan sendirinya. Sering kita berinteraksi, bercerita atau berakrab-akrab dengan mereka sehingga data itu akan mengalir dengan sendirinya kendati pun tanpa kita minta atau tanpa kita wawancara. Karena dengan lebih lama tinggal di lapangan misalnya kita akan lebih akrab, kemudian kita lebih dipercaya, kemudian komunikasi dengan banyak orang yang terlibat dalam objek penelitian sehingga dengan sendirinya maka data itu akan kita temukan lebih banyak. Ini kelebihan dari atau perpanjangan keikutsertaan pengamat. Kemudian yang berikutnya adalah ketekunan pengamat. Ketekunan pengamat ini maksudkan dengan kita lebih tekun maka kita akan lebih fokus, tentu lebih fokus, kemudian pengamatan lebih rinci, dan terus-menerus berkesinambungan sampai jelas dan rinci data yang kita temukan. Ini maksudnya dengan mengamati lebih tekun, lebih lama di lapangan, maka tentu lebih fokus kepada hal-hal yang kita persoalkan dalam penelitian atau fokus penelitian kita tentu, kemudian kita bisa mendapatkan data-data yang lebih rinci, kemudian terus-menerus berkesinambungan sampai jelas dan rinci data-data yang kita inginkan. Yang perlu dicatat adalah bahwa antara perpanjangan keikutsertaan pengamat dan ketekunan pengamat ini sebenarnya tidak pelaksanaannya di lapangan yang bisa saja terjadi sebaliknya. Maksudnya mungkin yang kita lakukan hanya mengamati dengan tekun, tapi tidak terlalu lama kita di lapangan, atau sebaliknya kita lebih lama di lapangan, kemudian dengan sendirinya juga kita akan lebih banyak menemukan data, lebih tekun untuk mengamati segala sudut dari objek penelitian kita. Jadi ini tidak harus berurutan, atau tidak harus dua-duanya, bisa saja kita lakukan dengan ketekunan pengamat, tentu nanti akan menemukan data-data yang kita inginkan, atau dengan lebih lama nanti kita berinteraksi dengan subjek penelitian, maka tentu akan lebih terbuka banyak informasi, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah ada triangulasi. Yang perlu diingat bahwa ketekunan pengamat dan keikutsertaan pengamat itu sendiri juga bisa saja kita tidak lakukan karena yang lebih terbuka bagi kita mungkin hanya dengan triangulasi data. Jadi triangulasi data itu adalah pengecekan data dengan menggunakan beragam sumber. Atau tadi bisa juga pada saat kita mengadakan perpanjangan keikutsertaan pengamat dan ketekunan pengamat, pada saat kita lebih tekun mengamati itu, tentu di sana kita melakukan triangulasi. Jadi tata urutan tadi yang kita tulis di awal tadi 7 itu bisa dilakukan sekaligus di sini ketekunan pengamat ini. Bisa dilakukan. Jadi pada saat kita lebih tekun mengamati, tentu di sana kita akan mengadakan triangulasi, misalnya dengan wawancara atau mengamati dengan berbagai sumber, atau menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, atau menggunakan waktu yang berbeda, atau juga bisa jadi kita menggunakan beberapa peneliti. Yang triangulasi sumber misalnya kita melakukan pengamatan dan wawancara pada sumber informan yang berbeda. Iya. Kenapa kita lakukan seperti ini? Karena jangan mudah percaya dengan yang dikatakan oleh satu sumber. Kenapa tidak mudah percaya? Ya namanya orang, ya namanya manusia, kadang-kadang dalam situasi-situasi berbeda, misalnya guru kita wawancara di depan teman-temannya misalnya, dia mengatakan bahwa dia bekerja sama, atau dia pada saat kita wawancara sendiri, tentu dia akan mengatakan misalnya dia bekerja sama, dia membina siswa, dia dan seterusnya.
Tapi begitu kita wawancara bersama di kantor di depan teman-temannya, tentu akan lebih hati-hati untuk berbicara karena nanti bisa saja apa yang dikatakan itu tidak benar. Sehingga itulah maka kita perlu mengadakan triangulasi. Jadi kita mengadakan triangulasi waktu di sini. Kemudian yang kita maksudkan adalah untuk memastikan kebenaran dari data itu. Jadi triangulasi itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa data yang kita kumpulkan benar. Jadi harus hati-hati. Saya lihat laporan penelitian teman-teman kalian yang ada di perpustakaan sana kebanyakan hanya satu kali wawancara, kemudian langsung menganalisis, dan itu salah. Tidak bisa dipercaya itu tidak, pasti tidak valid. Kenapa? Karena wawancara itu tentu harus dibuktikan, harus divalidasi dengan cara-cara lain. Misalnya hasil wawancara kemudian harus dicek atau diwawancara pada waktu-waktu yang berbeda, atau harus menggunakan peneliti yang berbeda untuk mewawancara hal yang sama untuk memastikan benar nggak pernyataan pada saya itu setelah ada peneliti yang lainnya. Jadi bisa menggunakan teknik yang berbeda, atau sumber-sumber yang berbeda, atau waktu yang berbeda, dan peneliti yang berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah triangulasi teknik. Mungkin apa yang dikatakan di wawancara, misalnya ada wawancara di teman-teman kalian, dia mengatakan bahwa dia rajin belajar misalnya, IP-nya tinggi. Benar nggak seperti itu? Jangan langsung dipercaya. Perlu di cross-check ke sumber-sumber lain atau teknik yang lain. Misalnya, kalau wawancara tadi dia mengatakan bahwa dia rajin belajar, kemudian tekun, kemudian datang ke kampus juga tepat waktu, maka perlu ada pengamatan, kita amati dia. Kita datang di kamar kosnya, betul nggak dia bekerja seperti itu. Kemudian kita cek dokumennya di jurusan. Kalau dia rajin belajar kan mesti IP-nya tinggi. Betul nggak IP-nya tinggi? Ternyata tidak, berarti apa yang diwawancara itu tidak benar. Maksudnya jangan langsung dipercaya. Nah, ini kelemahan dari penelitian kualitatif. Jadi kapan kita hanya satu sumber data yang kita ambil, kemudian kita langsung mengklaim bahwa data itu benar, maka itu sudah pasti kalau orang yang paham kualitas tidak akan pernah percaya. Hati-hati dengan ini. Kemudian ada triangulasi waktu. Bisa jadi, misalnya tadi kita wawancara dengan kepala sekolah, kita datangi di kantornya, di ruangannya sendiri, mungkin hari ini kita wawancara, dia mengatakan bahwa dia suka menegur guru-gurunya, dia mewajibkan kepada guru untuk mengajar secara inovatif, mewajibkan diskusi kepada siswa, kemudian guru-guru harus datang tepat waktu, kemudian dia tidak segan-segan misalnya untuk menegur guru yang malas untuk datang ke sekolah atau tidak menggunakan model pembelajaran inovatif. Mungkin itu kesimpulan kita pada saat kita wawancara di kantor dia sendiri, di ruangannya dia sendiri. Kemudian suatu ketika kita ketemu di ruang guru, kita wawancara dengan hal yang sama, ternyata apa yang dikatakan berbeda. Dengan hati-hati dia mengatakan bahwa memang saya maklum bahwa kondisi sekolah di sini berbeda dengan sekolah lain, sehingga kalau anak-anak ribut itu agak sulit untuk kita mengajar. Ternyata apa yang dikatakan di kantor pada waktu dia sendiri itu berbeda 180 derajat dengan yang dikatakan di depan guru, di depan gurunya. Siapa yang salah ini? Dan mana yang kita harus percaya? Ini adalah kelemahan penelitian kita kalau kita hanya satu sumber data yang kita ambil, atau wawancara hanya satu waktu saja, tidak kita cek dengan waktu lainnya. Kalau sampai misalnya langsung wawancara satu kali kemudian kita menyimpulkan bahwa sekolah ini baik, kepala sekolahnya baik, maka itu kita salah, pasti salah. Maka itulah perlu ada triangulasi waktu. Nah, mungkin tadi pada saat kita wawancara sendiri di kantornya, mungkin itu adalah idealnya seperti itu, mungkin cita-citanya seperti itu. Tapi begitu kita wawancara dengan gurunya, dia hati-hati untuk bicara, apa yang dia tidak lakukan, dia tidak pernah ungkap di situ. Dan ini yang menjadi hal yang harus kita perhatikan dalam penelitian kualitatif. Kemudian bisa juga kita menggunakan triangulasi peneliti. Misalnya kalau kalian meneliti, gunakan teman-temannya untuk mengamati hal yang sama, bagaimana temuannya dia dan bagaimana temuan kalian. Nanti bandingkan nanti. Jangan langsung mengambil kesimpulan, tapi bandingkan, kemudian kalau kesimpulannya begini, verifikasi kembali dengan melakukan cara yang sama. Kembali ke lapangan, kemudian mengumpulkan data, wawancara, pengamatan studi dokumen, kemudian gunakan beberapa peneliti lagi supaya lebih yakin. Kalau syukur-syukur kalau di antara tiga peneliti yang kita gunakan kemudian mengamati yang hal sama, temuannya sama, atau wawancara hal yang sama, ternyata temuannya sama.
Tapi kalau tadi berbeda itu kan menjadi masalah serius. Jadi kita bisa jadi data-data kita itu menjadi tidak valid apabila hal-hal ini kita tidak lakukan. Apabila hanya sekali wawancara, sekali dua kali wawancara, atau sekali dua kali pengamatan, kemudian langsung kita menganalisis, baru kita memastikan bahwa kondisi datanya seperti itu, maka itu pasti data itu tidak akan pernah terpercaya. Pastikan tidak terpercaya. Maka itulah lakukan langkah-langkah triangulasi atau pengecekan data. Tadi kita sampai pada analisis kasus negatif. Ini dimaksudkan adalah analisis kasus yang bertentangan dengan arus utama informasi. Kenapa harus kita analisis? Agar tidak mudah untuk membuat kesimpulan yang keliru. Ada contoh-contoh di sini, yaitu misalkan kita di lokasi penelitian kita meneliti di lingkungan nelayan misalnya. Pada umumnya nelayan yang statusnya nelayan miskin, kemudian kesimpulan secara umum bahwa nelayan atau masyarakat miskin itu pada umumnya mereka mengabaikan pendidikan. Ini kesimpulan secara umum dan ini temuan-temuannya orang lain yang sudah ditemukan penelitian sebelumnya. Tapi ternyata dari kasus yang kita temukan di lapangan, ternyata di daerah penelitian kita itu masyarakat miskin, tetapi mereka berlomba-lomba untuk memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah. Ini kasusnya kasus negatif atau anomali atau penyimpangan, sehingga ini perlu perhatian khusus supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Perlu kita wawancara lagi, perlu kita amati lagi, perlu kita studi lagi dokumen-dokumen yang ada di sana untuk meyakinkan bahwa benar nggak kejadian seperti itu. Kalau benar ya tinggal kita publikasi, kita sampaikan, kita laporkan bahwa kenyataan di daerah penelitian saya di sini ternyata pendidikan itu, kendatipun mereka miskin, tapi ternyata mereka berlomba-lomba untuk masuk di sekolah-sekolah untuk menyekolahkan anaknya di pendidikan formal atau non formal. Kemudian misalnya ada hal lain, kenyataan umum anak jalanan itu sifatnya keras, galak dan egois. Itu kesimpulan secara umum. Anak jalanan itu keras, galak, dan egois. Tapi kenyataan di tempat penelitian kita menemukan beberapa kasus ternyata anak-anak jalanan di lokasi penelitian kita, mereka solidaritasnya sangat tinggi sekali. Kalau ada temannya yang sakit misalnya, mereka berlomba-lomba untuk urunan untuk memberikan bantuan dan seterusnya. Suka saling membantu sama mereka. Ini adalah kasus-kasus negatif yang butuh penelusuran lebih lanjut supaya kita tidak salah mengambil kesimpulan. Atau kalau kita meneliti seseorang misalnya suatu lokasi tertentu, kita menemukan bahwa ada seseorang itu dicap dia sebagai seorang yang jahat karena suka berjudi, suka minum minuman keras, suka memalak. Itu kesimpulan kebanyakan orang. Mungkin sekitar 90% orang menyimpulkan seperti itu. Tapi ada beberapa orang yang paham tentang kondisi dia, paham tentang perilakunya dia, mungkin sekitar 5% itu mengatakan bahwa dia adalah orang baik. Jadi bertentangan dengan kenyataan penilaian masyarakat pada umumnya. Ada yang mengatakan sekitar 5% bahwa si A itu orang baik. Maka ini jangan diabaikan. Perlu ditelusuri lebih jauh. Apa benar nggak itu? Kalau ya kenyataannya ternyata dia orang jahat, ya berarti betul kesimpulan kita. Tapi ternyata kalau dia orang baik, kemudian kita salah membuat kesimpulan, ini kan bisa fatal akibatnya. Setelah kita telusuri, ternyata pernyataan yang 90% tadi, karena mereka hanya melihat mengamati pada umumnya, tidak berteman, atau tapi mereka melihat kondisi kesehariannya, maka ternyata itu adalah kesimpulan yang keliru. Karena ternyata kalau dia ada di tempat-tempat perjudian itu sebenarnya bukan untuk berjudi, tetapi bisa saja dia memberikan menyadarkan mereka supaya jangan berjudi. Tapi karena dia ada di situ, kesimpulan kebanyakan orang yang lewat ya dia suka berjudi. Ini kan bisa jadi sangat berbahaya kalau kita menyimpulkan sesuai kenyataan yang kebanyakan orang.
sehingga itu adalah berupa kasus negatif dan harus ditelusuri lebih jauh untuk memastikan benar apa tidak kasus itu. Kemudian yang berikutnya adalah pengecekan atau diskusi teman sejawat. Teman sejawat ini bisa saja sesama peneliti, atau mungkin orang yang mengetahui fokus penelitian, atau mungkin orang yang berpengalaman meneliti di tempat kita penelitian. Jadi bisa jadi orang yang paham tentang lokasi penelitian. Jadi teman sejawat yang dimaksudkan bisa sesama peneliti, bisa orang yang mengetahui tentang fokus penelitian kita atau lokasi penelitian kita, atau berpengalaman meneliti di tempat kita penelitian. Kenapa harus kita lakukan untuk mengecek ke mereka? Supaya kita tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Jadi nanti caranya adalah kesimpulan-kesimpulan yang kita sudah buat dalam penelitian kita itu sifatnya sementara, dan kemudian untuk meyakinkan bahwa kesimpulan itu benar, maka perlu nanti kita diskusi dengan teman-teman kita, terutama sesama peneliti, atau mungkin pada orang-orang yang memang aktif di lokasi penelitian sehingga kita anggap dia memahami lokasi penelitian, atau mungkin ada juga teman-teman kita yang pernah meneliti hal yang sama atau di lokasi yang sama. Ini nanti untuk meyakinkan bahwa data yang kita simpulkan atau yang kita analisis itu benar, tidak bertentangan dengan kondisi yang sesungguhnya. Itu yang dimaksud dengan pengecekan atau diskusi dengan teman sejawat. Kemudian yang berikutnya pengecekan anggota. Ya, ada beberapa orang yang kita wawancara, kita amati, itu mereka itu adalah termasuk anggota dalam penelitian, sehingga nanti setelah kita membuat, misalnya setelah kita wawancara dengan si A, setelah kita membuat transkrip wawancaranya, maka nanti perlu kita diskusikan dengan dia untuk meyakinkan bahwa benar nggak data yang kita kumpulkan itu, untuk mengecek benar nggak data-data yang kita kumpulkan, atau benar nggak apa yang dia katakan kemarin sesuai yang kita tulis ini, atau benar nggak yang kita tulis itu sesuai dengan yang diinginkan oleh dia. Sebab bisa jadi pada saat kita wawancara mungkin dia salah sebut atau salah memahami pertanyaan dari kita, sehingga apa yang dia sampaikan itu menjadi bertentangan. Sehingga sebaiknya data-data itu sebelum kita analisis, sebelum kita publikasi, maka transkrip wawancara, transkrip studi dokumen, transkrip pengamatan itu perlu kita cek kembali kepada orang-orang atau anggota-anggota yang terlibat dalam kegiatan kita itu. Jadi itu pentingnya untuk mengecekkan anggota. Mereka nanti bisa saja akan memberikan masukan-masukan yang berarti dan signifikan untuk perbaikan data kita. Juga kita lakukan kepentingan anggota ini untuk memastikan bahwa memang data yang kita kumpulkan itu sudah sesuai dengan realitas atau sudut pandang emik, bukan opini atau etik. Bisa saja nanti mereka itu kita suruh membaca dokumen-dokumen yang kita sudah tulis untuk mereka mengkritisi, untuk memperbaiki supaya nanti betul-betul sesuai dengan sudut pandang mereka, bukan sudut pandang kita atau etik. Ini pengecekan anggota. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan kecukupan referensi. Jadi data-data yang kita kumpulkan itu jangan hanya satu sumber, jangan hanya wawancara. Wawancara kemudian hanya tulisan tangan, tapi di situ bisa jadi harus kita lengkapi dengan misalnya dengan alat perekam seperti handycam misalnya, atau kamera foto misalnya, atau perekam suara seperti tape recorder. Untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa memastikan bahwa kita tidak salah mencatat, karena ada banyak sumber lain yang untuk memastikan bahwa apa yang kita wawancara itu betul-betul terekam dengan benar. Maka itu perlu adanya sumber-sumber lain atau referensi lain selain dari catatan-catatan lapangan yang kita buat, supaya nanti mudah untuk kita menganalisis dan betul-betul kita menganalisis data apa adanya, bukan data yang tidak sesuai dengan kondisi subjek penelitian. Kemudian yang nomor berikutnya adalah terkait dengan untuk pengecekan keabsahan data itu transferabilitas data. Transferabilitas data ini sama dengan validitas
eksternal kalau dalam penelitian kuantitatif. Biasanya kalau ini adalah tergantung dari pemakai. Tapi pada umumnya orang akan mengecek laporan penelitian kita benar nggak datanya, ada nggak bukti-bukti, ada nggak jejak-jejak lapangannya dalam laporan penelitian kita. Misalnya ada datanya, ada analisis datanya, ada lampiran transkrip wawancaranya, transkrip studi dokumennya, kemudian transkrip pengamatan, ada juga lampiran proses analisis, misalnya display data, kemudian kondensasi data, kemudian penarikan kesimpulan, semua ada lengkap. Maka kita pastikan bahwa data itu bisa memenuhi syarat transferability, atau hasil penelitian kita bisa memenuhi syarat transferability. Kemudian dependability atau reliabilitas. Ini juga sama dengan tadi, sebenarnya dependabilitas atau reliabilitas ini adalah untuk memastikan bahwa apa yang kita tulis itu ada jejaknya, ada jejak lapangannya, ada datanya. Biasanya ini kalau dependability ini dilakukan oleh auditor independen atau orang independen kalau dalam penelitian kualitatif. Tetapi intinya bahwa kegiatan peneliti di sini kalau sudah terpenuhi tadi kredibilitas data dan semuanya juga ada buktinya, maka sebenarnya otomatis nanti reliabilitasnya juga akan terpenuhi. Karena ini kan sebenarnya yang memastikan bahwa dependability-nya adalah orang yang akan menggunakan hasil penelitian kita atau orang yang menilai hasil penelitian kita, biasanya auditor independen. Itu dependability atau reliabilitas atau konsistensi. Jadi semua dengan bukti, dengan fakta dan bisa dicek. Kemudian confirmability itu adalah konfirmabilitas sama dengan objektivitas. Data yang dikumpulkan peneliti sama dengan data yang sesungguhnya dimiliki oleh subjek penelitian. Itu artinya bahwa bisa dikonfirmasi kalau mau dicek ke lapangan, betul nggak terjadi seperti ini. Rata-rata subjek penelitian mengatakan bahwa memang kejadiannya seperti itu. Kalau mau diaudit, apa yang kita simpulkan itu betul-betul yang dimiliki oleh subjek atau informan penelitian kita. Jadi yang paling utama sebenarnya kalau pengecekan keabsahan data ini adalah kredibilitas data. Kredibilitas data itu adalah pekerjaan peneliti. Kalau ini ya pekerjaan orang lain yang akan mengecek kebenaran disertasi atau tesis atau skripsi kita ini. Tapi yang paling utama yang harus kita penuhi sebagai seorang peneliti adalah kredibilitas atau keterpercayaan data yang meliputi tadi perpanjangan keikutsertaan pengamat, kemudian ketekunan pengamat, kemudian triangulasi, baru pengecekan anggota, analisis kasus negatif, kemudian pengecekan kecukupan referensi dan seterusnya. Ini semua adalah hal yang harus dipenuhi. Kalau ini sudah kita penuhi, maka kredibilitas data kita menjadi terpercaya atau data kita menjadi valid. Otomatis kalau sudah valid datanya, sudah kredibel, maka yang terkait dengan confirmability, dependability, dan transferability juga akan terpenuhi dengan sendirinya. Kemudian ini adalah contoh-contoh, ini bisa dibuat format transkrip wawancara atau laporan wawancara. Ini contohnya transkrip wawancara, subfokus, informan, tempat wawancara, tanggal wawancara, uraikan hasil wawancara di sini. Yang harus dipahami dulu, perhatikan di sini bahwa apa yang ditulis dalam transkrip wawancara ini ditulis apa adanya sesuai dengan yang kita rekam. Dia tulis saja peneliti, kemudian subjek, meneliti, kemudian subjek, meneliti. Jadi apa yang dikatakan oleh, apa yang ditanyakan oleh peneliti tulis, kemudian apa yang dijawab oleh subjek atau informan tulis juga di sini apa adanya. Kalau dia menjawab sambil tertawa, misalnya ada penjelasannya bahwa pada saat dia menjawab ini sambil dia tersenyum atau dia tertawa, kemudian dia diam, semuanya kita tulis karena dalam penelitian kualitatif diam, tertawa atau nangis itu ada makna tersendiri. Ada mana yang terkandung di dalamnya. Nanti adalah tugas kita pada saat kita kondensasi atau display data atau kita menafsirkan data, menarik kesimpulan, nanti kita harus maknai, kita buat refleksinya untuk meyakinkan bahwa memang data kita itu benar dalam penelitian kualitatif. Kemudian ini adalah contoh transkrip observasi, kita adakan di mana observasinya, tempatnya di mana. Nanti kalau mau lebih banyak referensi atau contoh tentang ini, nanti silakan lihat di Google, download di internet, bagaimana contoh transkrip wawancara
transkrip pengamatan dan transkrip studi dokumen. Kemudian transkrip dokumen. Juga di sini terlihat fokusnya apa, jenis dokumennya apa, pemberi dokumen siapa, tanggal penerimanya kapan, kemudian kita uraikan di sini. Ini adalah form analisisnya. Saya ingin contohkan sekarang terkait dengan analisis data. Ini contoh analisis data ini saya ambil deskripsinya teman kalian. Ini contohnya, ini pengumpulan data. Bagian pertama tadi kan dalam analisis data kualitatif adalah pengumpulan data. Ini transaksi wawancara ke Dinas Pariwisata karena dia meneliti tentang pariwisata misalnya. Maka nama subjeknya adalah Arsali, pekerjaannya adalah pegawai Dinas Pariwisata. Jam wawancaranya jam 10 sampai jam berapa, dia tidak tulis di sini, harusnya jam 10 sampai jam berapa. Kemudian tanggal wawancara Senin 15 Juli 2020. Diperhatikan di sini ada tertulis peneliti Assalamualaikum, Waalaikumsalam, jawabnya informan. Kemudian peneliti bertanya, informan menjawab, peneliti bertanya, informan menjawab, dan seterusnya kita tulis seperti ini. Itu pedoman wawancara. Ini juga yang kedua, wawancara kedua dengan ini. Apa yang ditanyakan dan kemudian langsung dijawab oleh informan atau subjek penelitian. Terus ini juga contoh wawancara yang seterusnya. Ini contoh, kemudian yang berikutnya adalah kondensasi data. Kondensasi data atau pengkodean data atau pemadatan data tadi kita sudah jelaskan. Misalnya ini akan lebih bagus kita kasih nomor-nomor seperti ini, namanya kode-kodenya, ini pengkodean. Karena nanti kita akan mengutip dengan cara seperti ini. Jadi hasil-hasil wawancara seperti tadi, ini nanti saya kirimkan untuk contoh ini. Jadi hasil-hasil wawancara seperti ini, kemudian kita buat pengkodean ini untuk kondensasi data. Jadi kita tulis apa adanya. Ini data-datanya ini. Ini apa singkatan-singkatan itu kepanjangannya ini ada sudah dibuat oleh peneliti. Apa maksudnya? Misalnya tadi tentang LPBM membuka lapangan pekerjaan baru masyarakat setempat. Tapi ini kan sebenarnya bisa saja dipanjangkan, tapi hanya kalau dipanjangkan di sini nanti malah bisa banyak makan tempat, sehingga dibuat singkatan-singkatan. Dari mana ini? Ini boleh jadi fokus penelitian kita, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Ini fokus penelitian kita. Kemudian hasil wawancaranya kita kasih nomor, ketik 1 spasi, kemudian kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini adalah tadi kita buat, ini namanya proses kondensasi data, tapi ini masih dalam proses pengkodean, karena dalam kondensasi data itu ada proses pengkodeannya. Ini terlihat, ini hasil wawancara tadi kita masukkan di matriks hasil wawancara ini. Nah, kemudian ada keterangannya supaya jadi singkatan-singkatan yang kita buat tadi sifatnya kan ini sangat pribadi, tergantung dari kita, maksudnya untuk memberikan supaya tidak terlalu banyak makan tempat, jadi kita singkat-singkat seperti ini. Setelah itu kemudian, setelah kita membuat tadi apalagi namanya kondensasi data, ini kondensasi data itu kan tadi ada beberapa langkah, salah satu diantaranya adalah pengkodean. Ini masuk kategori pemberian kode, supaya mudah nanti kita kutip. Setelah itu nanti, setelah kita buat ini, maka seterusnya kita buat display data. Display data, misalnya di sini kategori tema apa? Dampak pengembangan wisata pantai mutiara terhadap perekonomian masyarakat. Kemudian subkategori temanya adalah membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat setempat. Ini kita sebut sebagai indikatornya, ini indikator yang kita teliti. Kalau ini kan tadi topiknya, dampak pengembangan objek wisata pantai mutiara terhadap perekonomian masyarakat. Kemudian subkategori temanya, ini sebagai indikator ini. Kemudian di dalamnya tadi adalah HD wawancara 2,
1 sampai 6. Lihat ini cara mengutipnya. HD wawancara 2, HD strip wawancara 2, strip 1 sampai 6. Kita lihat di sini. Mana HD? Mana HD? Mana wawancara dengan HD mana? Ini Halidun. 1 sampai 6 tadi. Ini 1 sampai 6. Berarti ini yang dimaksudkan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Iya, jadi setelah dikembangkan pantai Intira dan seterusnya, ini adalah tadi yang dikutip yang ini. Kemudian tadi seterusnya iya sangat membantu. Masih dia tadi ini WD, ya sangat membantu. Yang awalnya saya hanya di rumah kini bisa berjualan di sini. Ini kata WWD, wawancara dengan WD. Jadi dikumpulkan ini wawancara dengan WD tadi wawancara keberapa? 1 sampai 2. Wawancara dengan WD 1 sampai 2. Iya ini berarti yang dimaksudkan. 1 sampai 2. Iya, sangat membantu. Yang awalnya saya hanya di rumah, kini bisa berjualan di sini. Iya kan? Awalnya hanya duduk di rumah, tapi setelah adanya pantai itu, kemudian dia bisa berjualan di situ. Ini contohnya ini. Ini bisa diikuti ini, jadi mudah sekali sebenarnya. Mudah sekali untuk diikuti tadi. Jadi tinggal dikutip-kutip baru dimasukkan di sini. Inilah yang disebut sebagai penyajian data. Jadi yang kita ambil di sini adalah data-data yang kita butuhkan saja. Karena tadi kan sudah dikondensasi semuanya. Ya, ini data yang kita butuhkan. Jadi prosesnya tadi seperti tadi, ini adalah penyajian data. Kemudian setelah itu menarikan kesimpulan. Pantai Mutiara memberikan dampak yang baik terhadap sebagian masyarakat. Ini kesimpulan secara umum, tentu nanti akan ada kesimpulan-kesimpulan sesuai dengan teman kita tadi, tapi ini kan saya hanya ambil contoh saja ini. Tapi proses analisis data kualitatif modelnya seperti ini. Ini nanti saya kirimkan ke WA-nya kalian untuk di copy. Kuliah kita pada hari ini cukup. Semoga lulus semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.